Baik kita mulai ya. Bunda semuanya, dan selamat datang nih yang baru bergabung di kajian rutin kita yang mana di subuh ini insya Allah ya sama-sama kita hadirkan kembali istiqomahkan setiap minggunya, dan terima kasih yang sudah bergabung nih dalam kajian peradaban berbagi inspirasi. Salam silaturahim, salam berkah buat kita semuanya. Baik, kita akan sama-sama mulai. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita semuanya Allah berikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk sama-sama menghadiri dalam kajian peradaban berbagi inspirasi. Ini tentunya adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit di musim saat ini yang kondisinya sedang sakit ya. Allah uji dengan sakit ya. Ada Allah yang sedang uji dengan kesusahan, ada Allah yang sedang uji gitu dengan penderitaan. Semoga yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang saat ini yang punya kesusahan semoga Allah berikan jalan keluar dan kelapangan. Bagi di sini Bunda semuanya dalam kondisi yang terjepit, semoga Allah berikan kebahagiaan dan kelapangan insya Allah. Amin. Dan sama-sama kita bersolat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Beliaulah Rasulullah lah sebagai tauladan kita semuanya, panutan kita semuanya, yang mana kita harus terus belajar dari pribadi yang luar biasa ini, pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tanya siapa idola kita, jawabnya idola kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita belajar akhlak yang begitu mulia dari Rasulullah SAW. Kita belajar tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan ketika kita jalankan itu semuanya, yakinlah dunia kita akan dapatkan dan kebahagiaan di akhirat pun akan kita dapatkan insya Allah. Baik ayah bunda semuanya, apa kabar semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa nih. Oke, boleh buat bunda yang lain juga untuk diaktifkan videonya ya. Kalau tidak mungkin itu tidak apa-apa, tapi yang memungkinkan silahkan untuk diaktifkan videonya. Oke, sekali lagi ya, ketika saya tanya apa kabar semuanya di pagi hari ini, jawabnya adalah alhamdulillah. Angkat kedua tangannya, boleh bergerak dulu bunda. Ayah juga sama ya, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Yes. Mantap. Mantap. Bisa ya. Oke, kita ulangi deh kali lagi ya, biar semangat, biar bahagia nih di pagi hari ini. Yuk sama-sama, ketika saya tanya apa kabar semua pada hari ini, jawabnya adalah alhamdulillah. Rasakan kebahagiaannya, kesyukurannya yang Allah berikan kepada kita semuanya ya, nikmat-nikmat yang begitu banyak. Siap bunda semuanya? Ya. Oke, apa kabar semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap. Masya Allah, luar biasa sekali nih bunda semuanya ya bunda semuanya. Alhamdulillah. Oke, baik bunda semuanya, agar kita mendapatkan keberkahan ya. Dalam pertemuan kajian kali ini kita mendapatkan rasa sakinah dalam hati kita, kemudian berkah dalam kajian kita ya. Insyaallah di pagi hari ini kita akan sama-sama baca terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan bertilawah Al-Qur'an dulu ya. Kita akan baca Quran surat Al-Fajr, bunda semuanya.
agak lumayan ya, nggak apa-apa. Insya Allah kita sambil nunggu Ustadz nih. Insya Allah Ustadz Aswan akan sama-sama berbagi dan alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita semuanya. Yang Masya Allah luar biasa nih beliau ini ya. Insya Allah akan sama-sama memberikan ilmunya, pengalamannya, bahkan berbagi spiritnya nih. Khususnya berkaitan dengan tema keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik ayah bunda semuanya. Yuk kita sama-sama bertilawah terlebih dahulu. Insya Allah ya. Kita tahu dulu. Kita bisa gantian bunda semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajr. Walayalin ashar. Walayalin ashar. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wallaili idza yasr. Wallaili idza yasr. Hal fi zalika qasamul lidzi hijr. Hal fi qasamul lidzi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala bi'ad. Irama zatil imad. Irama zatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud allazina jabu as-sakhra bil wad. Wa thamud allazina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna bil autad. Allazina taghaw fil bilad. Allazina taghaw fil bilad. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب. فصب عليهم ربك صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم.
ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya alhamdulillah ya Bunda semuanya, kita semuanya sudah bertilawah di pagi hari ini. Semoga keberkahan, kebahagiaan, kemuliaan Allah berikan kepada kita semuanya, dan juga kesehatan, kesabaran buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam kondisi sedang sakit ya, atau sedang diuji. Baik, alhamdulillah ya Bunda semuanya, insya Allah kira-kira sudah siap kalau kita mulai kajian ya. Kalau sudah siap, buka suaranya, katakan sudah siap, gitu ya. Siap. Masya Allah. Sudah Alhamdulillah. siap. Oke, tema kajian di kali ini yaitu membahas tentang keseharian Rasulullah. Masya Allah ya, kita akan belajar tentang bagaimana sih Rasulullah selama 24 jam dalam kesehariannya. Yang insya Allah akan dikupas tuntas oleh Ustadz Aswan ya. Ustadz Aswan beliau memang expert di Sirah Nabawiyah, kemudian juga beliau juga penulis buku dan juga seorang asatid juga ya, Masya Allah, keluarga juga di Pondok Pesantren Peradaban. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ustadz Aswan sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nih berkah sekali nih. Alhamdulillah ya bisa hadirkan Ustadz nih, Ustadz Aswan nih di pagi hari ini. Kira-kira sudah siap Ustadz kita sama-sama berbagi, Ustadz berbagi kepada kita semuanya nih tentang manusia yang sangat agung, yang sangat mulia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Siap Ustadz ya? Insyaallah Ustaz. Masya Allah, siap. Ya baik, langsung saja ya Bunda semuanya. Insya Allah kepada Ustadz Aswan, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah kepada sahabat-sahabat dari peradaban berbagi apa Bang? Inspirasi. Bagi inspirasi ya. Dan khusus kepada guru saya Ustadz Irfan Ginanjar yang sudah memberikan waktu dan juga banyak memberikan ilmu kepada kita semuanya. Baik, kepada ayah bunda hadirin di sini, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini jawabannya beda ya dari yang lain. Biasanya memang kalau murid-muridnya Ustadz Irfan gitu, ada Allahu Akbarnya ya, semangat insya Allah. Baik, ayah bunda hadirin, di sini rata-rata bunda sudah menikah ya? Sudah. Ada yang belum? Sudah nenek. Sudah. Oh, dan kalau yang belum saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Ataupun yang ingin nikah lagi mungkin ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Yang ini lagi. Baik, ayah bunda hadirin, kita pada subuh kali ini tidak akan serius-serius amat, karena amat juga nggak serius-serius. Kita akan mencoba di sini belajar bagaimana caranya memahami Rasulullah dalam keseharian dengan kacamata 24 jam. Jadi kita bisa melihat Rasulullah itu 24 jam ngapain. Meskipun tidak bisa kita samakan dengan di zaman sekarang ataupun di jam sekarang, karena di zaman Nabi itu nggak ada jam. Jadi tidak bisa kita petakan ini jam sekian, jam sekian, jam sekian. Cuma bisa lebih daripada dikondisikan. Ini jam sekian kira-kira lagi ngapain nih Nabi? Ini jam sekian kira-kira lagi ngapain ya Nabi? Ya, insya Allah. Baik, ayah bunda, masih semangat? Masih semangat? Semangat. Ini ada sekitar berapa orang yang hadir ya? Ada sekitar 30 orang. 30 orang Ustaz. Ya. Sebelumnya Ustadz mohon izin untuk menyampaikan. Karena saya adabnya kurang baik nih. Saya berbicara di hadapan guru nih. Afwan Ustadz. Baik, ayah bunda hadirin, ketika kita berbicara Rasulullah SAW, ada satu label yang sudah disematkan kepada Nabi, yang bahkan Allah sendiri yang memberikan label ini kepada Rasulullah SAW, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang terbaik. Jadi kalau kita ingin melihat siapa nih orang yang paling terbaik untuk kita ikuti dalam kesehariannya, dalam sifatnya, dalam sikapnya, dalam aktivitasnya, lihatlah bagaimana Rasulullah. Kenapa? Jaminannya itu sudah dari Allah. Kita bisa menilai seseorang itu baik. Kalau kita menilai seseorang itu baik, itu belum tentu orang yang sana menilai baik juga. Belum tentu dalam pandangan orang di sini baik, orang di sini baik juga enggak. Belum tentu. Karena Pak, itu penilaian orang. Nah di sini, ini yang menilai adalah Allah. Yang memberikan satu posisi kepada Rasulullah, bahwa beliau adalah suri tauladan yang terbaik, itu adalah Allah. Dan pasti apapun yang dilakukan oleh Rasul dalam keseharian, itu merupakan hal-hal yang sangat baik yang bisa kita ikuti. Ya. Saya sudah belajar sirah nabawiyah dan banyak menemukan orang-orang yang belajar sirah nabawiyah. Nah, sirah nabawiyah itu ayah bunda merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan Rasulullah dari lahir, perjalanan kehidupan sampai wafatnya Rasulullah.
Itu ada dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Nah, banyak orang yang mempelajari kehidupan Rasulullah itu seperti puzzle. Belajar kehidupan Rasulullah itu seperti puzzle. Nah, ada orang yang hanya mengetahui bagian-bagian tertentu. Nah, saya gambarkan nih. Kalau saya punya puzzle nih. Katakanlah puzzle ini bentuk orang, bentuk wajahnya orang. Nah, puzzle itu kan dipotong-potong ya. Ada bagian rambutnya, ada bagian telinganya, ada bagian matanya, ada bagian hidungnya, dan semuanya. Kita baru bisa mengetahui bagaimana utuh puzzle ini ketika kita susun semuanya puzzle-nya dengan rapi. Ketika kita susun semuanya, baru kita bisa mengetahui ini bentuk wajahnya seperti apa. Hidungnya mancung atau pesek. Matanya belok atau sipit. Nah, kita bisa mengetahui ketika kita sudah susun semuanya. Nah, begitupun kehidupan Rasulullah. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah, maka kita harus memasang puzzle semuanya. Kita harus paham semuanya, urutannya dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih kehidupan Rasulullah itu. Nah, banyak orang itu yang mempelajari kehidupan Rasulullah, itu hanya bagian-bagian puzzle-nya aja. Ibaratkan gini, ibaratkan hanya memasang rambutnya aja. Tapi bagian hidungnya nggak tahu. Hanya tahu tentang kisah perang Badar aja. Tapi kisah perang Uhudnya nggak tahu. Hanya tahu ketika Rasulullah lahir aja. Tapi ketika perjalanan dakwahnya nggak tahu. Itu maksudnya. Jadi banyak yang masih belajar sejarah Rasulullah ini sepotong-sepotong. Akhirnya tidak bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih kehidupan Rasul dalam keseharian itu. Ataupun hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan Rasul itu seperti apa. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini, meskipun hanya singkat, karena waktu kita hanya sampai 6:30, ini biasanya kajian-kajian seperti ini, itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari. 3 hari dalam jangka waktu 1 hari sekitar 4 jam, itu baru minimal kita bisa mengorek semuanya dengan cara detail. Tapi kalau hanya 1 jam atau 1,5 jam, ya minimal kita dapat mukadimahnya ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ayah bunda di sini untuk belajar ya. Bismillah. Tapi di sini saya nggak melihat adanya bapak-bapak nih. Apakah ada bapak-bapak? Ada oh, nih, ada juga saya ya? bapak-bapak nih. Oh, ada juga. Nih, Ustadz Irfan bapaknya udah mau jadi 2 anak. Jadi bapak-bapak ya. Kalau saya masih bapak. Bapak-bapak. Oh, masih. Oh, Masya Allah. Baik, ayah bunda, sebelumnya saya ingin gambarkan dulu bagaimana fisik Rasulullah. Agar kita bisa mendapatkan gambaran sedikit. Ada kitab yang bagus yang bisa ayah bunda semuanya kaji, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, di sana dijelaskan bagaimana fisik, sifat Rasulullah SAW. Di sini saya ingin gambarkan sedikit bagaimana fisik Rasulullah, agar kita memiliki gambaran seperti apa sih fisik Rasulullah SAW. Yang pertama dari rambut. Dari rambut ya. Rambut Rasulullah itu hitam. Sangat hitam, agak bergelombang. Dan panjangnya itu sampai telinga. Panjangnya sampai telinga, sempat juga Rasulullah memanjangkan rambutnya. Dan rambutnya itu ketika dipanjangkan dikedepankan. Maka kalau kita lihat penyebaran Islam di masa-masa awal, kita banyak menemukan ulama-ulama itu rambutnya panjang dikedepankan. Ada salah satu dai yang seperti itu rambutnya, kalau nggak salah Ustadz Hariri, yang rambutnya seperti itu. Makanya penyebaran Islam di masa awal itu nggak lepas, rambutnya itu seperti itu. Nah, ada yang suaminya rambutnya seperti itu? Oh, nggak ada. Ya. Ya, kalau ada. Nah, memang yang paling banyak itu sampai telinga. Rambutnya hitam, agak bergelombang sedikit, dan sampai ke telinga. Jidat ataupun kening, jidat Rasulullah itu lebar. Alis Rasulullah itu hitam, dan antara 2 alis itu ada urat. Yang kalau ketika Rasulullah marah itu terlihat banget uratnya. Mata Rasulullah itu mata itu kan ada bagian hitam, ada bagian putih.
Nah, mata Rasulullah yang bagian hitamnya itu sangat hitam. Yang bagian putihnya sangat putih. Bulu mata Rasulullah itu sangat hitam. Sangat hitam. Orang menyangka bahwa Rasulullah itu menggunakan celak. Nah, tahu celak ya? Bun, tahu celak, Bun? Tahu. Tahu Sifat. celak ya? Tahu. Yang biasa digunakan sifat. Sifat yang bisa digunakan untuk mata. Makanya ada sebagian orang yang sangat cinta dengan Rasulullah itu dalam kesehariannya menggunakan celak. Laki-laki, ini bukan perempuan. Laki-laki. Kenapa? Ingin ikut Rasulullah. Ya, saking hitamnya itu seperti menggunakan celak. Nah, hidung Rasulullah itu mancung. Nah, mancung. Tapi mancungnya tidak mancung memanjang. Ada orang itu yang mancung tapi memanjang. Nah, Rasulullah enggak. Kemudian janggut Rasulullah itu lebat. Janggut Rasulullah lebat namun rapi. Kemudian fisik Rasulullah itu dari segi badan Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Jadi sedang. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Itu sedang. Rasulullah ketika berjalan itu seperti orang yang berjalan di turunan. Pernah ya kita jalan di turunan. Jalan di turunan itu nggak mungkin pelan, itu pasti cepat. Nah, begitulah jalan Rasulullah. Jalan Rasulullah itu cepat jalannya. Dan tidak banyak noleh kiri kanan. Nah, beda dengan kita. Biasanya kita kalau jalan itu banyak noleh kiri kanan ya. Kalau Rasulullah enggak, fokus ke depan, jalannya cepat. Dada Rasulullah itu bidang, kekar ya. Perutnya itu disebutkan seperti batu yang ditumpuk. Mungkin kalau bahasa kita sispek. Kalau laki-laki yang ada di sini mungkin udah banyak yang ball pack ya. Ataupun one pack. Udah hilang sispeknya. Cuma satu gede tapi. Itu. Rasulullah itu kalau lagi mikir itu biasanya menyimpan tangan dipukul-pukul gini. Salah satu kebiasaan Rasulullah. Nah, kalau nunjuk orang itu nggak pernah kayak gini. Dasar kamu, enggak. Ketika Rasulullah negur ataupun nunjuk orang biasanya seperti ini. Dengan seluruh jarinya. Ketika ngobrol sama orang itu enggak pernah Rasulullah itu ketika ngobrol sama orang hanya mukanya aja yang ditunjukkan. Seperti ada orang yang kita ajak ngobrol, dia asik main HP, tangannya sibuk main HP, badannya ke kita pandangannya ke kita. Nah, Rasulullah nggak seperti itu. Kalau ada orang ngobrol dengan Rasulullah, fokusnya, pikirannya, badannya itu ke orang itu. Nah, inilah yang jadi pembelajaran bagi Bunda di sini, khusus Bunda. Perempuan itu punya kelebihan dari segi multitasking. Makanya perempuan itu bisa gendong anak, bisa masak, main HP, WhatsAppan, sambil Instagraman, itu bisa sekaligus. Kenapa? Bisa yang namanya multitasking. Multitasking, ya. Pernah kita lihat ada perempuan, dia bawa motor, berikan sen kiri, tapi beloknya ke kanan. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Atau sering kayak gitu? Kalau saya sering lihat. Kenapa? Itu multitasking. Bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus. Nah, makanya perempuan ketika diajak ngobrol oleh suaminya, Bunda, ketika diajak ngobrol oleh suami kita sambil main HP pun kita masih bisa mendengar apa yang dikatakan oleh suami kita. Masih bisa mendengar, masih bisa menjawab, masih bisa merespon. Kenapa? Kita punya multitasking. Beda halnya ketika laki-laki, suami mendapati istrinya seperti itu, ketika ngobrol sama dia sibuk main HP, meskipun dia bisa mendengar, bisa menjawab, tapi dalam pandangan suami, ketika menyaksikan istri seperti itu, dia mengatakan, ini perempuan tidak menghargai saya. Jadi beda. Makanya belajar kepada Rasulullah, ketika menghadapi orang, komunikasi dengan orang, ngobrol dengan orang, berikan seluruhnya kepada orang itu. Fokus, posisi badan kita menghadap kepada dia, pikiran kita jangan kemana-mana, fokus. Karena kalau seperti itu, kita akan belajar menghargai orang. Nah, kita juga sama kan, kalau kita berkomunikasi dengan orang,
Ketika orang itu memberikan semuanya kepada kita, fokus pikiran, hadapan badannya, kita akan merasa sangat dihargai oleh orang tersebut. Nah, belajarlah dari Rasulullah mengenai hal ini, ya. Baik. Itu sekilas tentang fisik dan ciri-ciri fisik Rasulullah yang bisa banyak kita pelajari dalam kehidupan Rasulullah. Baik ayah bunda hadirin, sekarang kita akan masuk kepada keseharian Rasulullah. Ya, keseharian Rasulullah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam keseharian. Ini bukan keseharian yang secara serak tutuk dalam artian Rasulullah itu selama hidupnya gitu-gitu aja, enggak. Karena Rasulullah juga kan ada perangnya, ada sakitnya. Sakit Rasulullah merasakan sakit dalam kehidupannya meskipun cuma 2 kali, tidak banyak. Nah, ini yang jadi pembelajaran untuk kita, terutama nih untuk bunda-bunda yang sudah usianya 50 ke atas, itu biasanya udah mulai kerasa di badan. Kerasa sakit, kerasa apa. Nah, Rasulullah tuh Bun, usia 50 itu justru baru perang. Baru perang usia 50-an itu baru perang. Ya, bukannya pensiun, bukannya istirahat, tapi justru baru perang. Nah, di sini kita belajar apa sih resep-resep dalam kehidupan Rasulullah yang bisa kita ambil menjadi suri tauladan kita dalam keseharian kita. Ya. Nah, saya ingin mulai dulu pertama dari tidur. Dari tidurnya Nabi. Dari tidurnya Nabi. Saya ingin buka dulu dari tidurnya Nabi. Nah, saya ingin tanya, Bunda, ayah di sini rata-rata tidur dalam seharinya berapa kali? Dijawab, ayah bunda, ini bukan Jumatan. Maksimal 2 kali Pak Ustadz. Tidur malam Maksimal 2 sama kali. yang istirahat gitu. Masya Allah. Istirahat kalau lagi sempat ya Ustadz ya. Oh, Masya Allah. Oh, ada lagi yang 2 kali? Atau ada yang lebih dari 2 kali? 2 Ustadz. Rata-rata 2 ya? Tergantung. 2 Ustaz. Tergantung. Ada yang sampai 3 kali sehari? Ustadz. Kalau banyak kesibukan 1 kali malam. Masya Allah. Ada yang sampai 3 kali nggak? Enggak, paling 1 kali Tad. 1 kali. Masya Allah. Saya tidurnya 1 kali. Tapi 9 jam. Kurang kayaknya. Kurang. Bahkan masih kurang. Nah, kita lihat dulu nih tidur Nabi dalam sehari berapa kali. Nih kalau saya sebutkan pasti Bapak Ibu akan agak kaget. Karena ternyata kita mendapati Rasulullah dalam 1 hari itu tidurnya 3 kali. Waduh, banyak tidur dong katanya. Oh, jangan nyimpulkan dulu. Bentar, jangan ada yang keluar dulu nih. Takutnya nanti salah tafsir. Tiba-tiba disebarkan, ada yang bilang Rasulullah itu banyak tidur. Enggak. Ya. Kita lihat dulu, meskipun 3 kali ketika dijumlahkan ternyata itu tidak lebih daripada sekitar 5 jaman dalam 1 hari. Nah, kita 1 hari 1 kali tidurnya 8 jam. Nah, Rasulullah itu sekitar 5 jam, 5 sampai 6 jaman dalam 1 hari, rata-rata tidurnya. Rasulullah itu dalam 1 hari tidurnya 3 kali, Bu. Pak. Oh, 3 kali. Waduh. Lihat dulu, 3 kali tapi berkualitas namun tidak menghabiskan waktu. Nah, di antara kita banyak juga yang tidurnya jam 8 tapi bangunnya jam 4. Bayangkan berapa jam tuh? Jam 8 bangun jam 4. 8, 9, 10, 11, 12, sekitar 8 jam dalam 1 hari. Ternyata Rasulullah itu meskipun 3 kali, itu kuantitasnya tidak sebanyak kita. Ya, kalau ayah bunda di sini yang 1 hari rata-rata tidurnya itu 8 jam dalam 1 hari rata-rata tidurnya 8 jam. Kalau kita usianya sudah sekitar 60 tahun, berarti 20 tahun dalam usia kita gunakan untuk tidur. 20 tahun tidur. Jadi 40 tahun itu yang kita gunakan untuk beraktivitas dan sebagainya. 20 tahun itu kita gunakan untuk tidur. Kalau rata-rata dalam 1 harinya 8 jam. Jadi ternyata masih banyak porsi kita untuk tidurnya. Nah, kita lihat Rasulullah. Ternyata tidur Rasulullah itu dalam 1 hari rata-rata 3 kali. Nah, kapan saja Rasulullah melaksanakan tidur? Nah, yang pertama,
Nah, tidur Rasulullah yang pertama nih. Perhatikan ayah bunda. Ini penting banget sekali untuk keseharian ayah bunda semuanya. Terutama untuk ayah bunda yang merasa sudah tidak muda lagi. Ini untuk kesehatan kita dalam keseharian. Yang pertama, Rasulullah itu tidur pertama ba'da Isya. Rasulullah itu pertama tidur ba'da Isya. Jadi Rasulullah itu tidak suka tidur setelah maghrib dan juga tidak suka melek setelah Isya. Bentar, kecuali ada hal yang penting. Kecuali ada hal yang penting yang perlu dikerjakan dan sebagainya. Kalau ayah bunda mungkin ada kajian, ada majelis ilmu, ada rapat dan sebagainya baru melek setelah Isya. Tapi ketika tidak ada hal yang penting, kalau cuma hanya nonton Andin misalnya ya, hanya nonton sinetron. Ini Ustadz Irfan pas saya bilang Andin senyum-senyum. Kayaknya penggemarnya. Gak ada TV Ustadz di rumah. Oh, gak ada TV. Ada internet Ustadz. Oh, iya betul. Ya, kalau nggak ada hal-hal yang penting Rasulullah itu tidur. Nah, informasi ini didapatkan dari mana? Informasi ini didapatkan dari Bunda Aisyah. Bunda Aisyah suatu hari melihat Urwah bin Jubair. Urwah bin Jubair itu merupakan anak dari Jubair bin Awam. Urwah bin Jubair ini merupakan murid langsung dari Bunda Aisyah. Makanya kita banyak mendapati banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah itu diriwayatkannya dari Urwah bin Jubair. Karena Urwah bin Jubair itu merupakan murid dari Bunda Aisyah. Suatu hari Urwah bin Jubair itu main bercengkerama bersama sahabat-sahabatnya di Masjid An-Nabawi. Setelah ba'da Isya, ngobrol bersama sahabatnya. Tiba-tiba ditegur oleh Bunda Aisyah. Jubair, tidak seperti itu. Tidak seperti itu cara Nabi menghabiskan waktu malam. Nabi tidak suka tidur sebelum Isya, namun Nabi tidak suka melek setelah Isya. Kecuali ada urusan muslimin. Nah, kecuali ada urusan yang penting, ada urusan muslimin, baru Rasulullah itu bangun atau melaksanakan aktivitas setelah Isya. Nah, inilah Bun, yang penting untuk kita. Nah, kira-kira Bunda nih dalam aktivitas kesehariannya, terutama pas tidur malam, kira-kira tidurnya jam berapa? Nah, kalau Bunda di sini yang tidurnya di bawah jam 10, ke bawah, ataupun ba'da Isya lewat dikit, itu alhamdulillah. Termasuk salah satu Bunda yang bisa menjaga kesehatannya. Saya waktu di Tangerang bertemu dengan seseorang yang masih cukup muda, sekitar 40 tahun. 40 tahunan, Bud. 40 tahunan itu termasuk yang masih muda. Masih muda lah, masih badan masih segar, masih bisa banyak beraktivitas. Bahkan dalam dunia kerja pun belum pensiun. Beliau tapi kondisinya sudah mengalami stroke tubuhnya. Sebagian tubuhnya tidak bisa digerakkan, dia mengalami stroke. Ketika mendengarkan kajian waktu di Tangerang dengan saya, baru beliau menghampiri saya dan mengatakan, beginilah, kayaknya saya mengalami sakit seperti ini karena tidak menjalankan sunnah Nabi yang ini, katanya. Saya waktu dulu dari muda sampai zaman masa kerja itu tidak pernah tidur di bawah jam 12, kata dia. Tidur saya pasti di atas jam 12. Jam 1, jam 2 dan sebagainya. Baru badan terasa sekarang. Andaikan saya tahu ilmu ini, kata dia, ilmu tidur Nabi ini dari masa lalu, mungkin saya tidak akan merasakan seperti ini. Jadi sehat, Bunda. Ternyata paling baik tidur itu jadi waktu malam. Di waktu malam ini. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah menjadikan siang untuk melaksanakan aktivitas, menjadikan malam untuk beristirahat. Nah, jangan dibalik. Nah, kalau dibalik, itu biasanya kita tanggung resikonya. Nah, fisik kita yang menanggung resikonya. Makanya perhatikan, Bunda. Bunda tidur, katakanlah jam 12. Bangun jam 5 jam kita tidur. Beda dengan kita tidur, bandingkan dengan kita tidur misalnya katakanlah jam 9. Jam 9 kita tidur, kita bangun sekitar jam 2-an,
itu kita akan merasakan kualitas yang beda ketika bangun. Meskipun tidurnya sama-sama 5 jam, kuantitasnya. Sama-sama 5 jam, tapi pas bangun kita akan merasakan hal yang berbeda. Kualitasnya pasti akan beda, padahal sama-sama 5 jam. Betul atau betul? Betul atau betul, Bu? Betul, Pak Ustadz. Betul ya. Kok kenapa bisa seperti itu? Ngerasain sih kayak gitu. Betul ya. Kita tidur jam 1 misalnya. Bangun jam 6 kesiangan. Tidurnya 5 jam. Bandingkan dengan tidur jam 9, bangun jam 3-an lah katakan. Bangun jam 3-an udah 6 jam tuh, ataupun jam 2-an. Itu kita merasakan segar. Kenapa bisa merasakan seperti itu? Kenapa? Waktu tidur kita gunakan untuk tidur. Bukannya melaksanakan aktivitas. Makanya kalau ayah bunda nih terutama, ayah di sini yang ingin sehat dari segi fisik, yuk bismillah. Bismillah, ketika tidak ada aktivitas apapun, kita tidur setelah ba'da isya. Ketika tidak ada aktivitas apapun. Ini bukan sunnah yang sulit, Bu, disuruh tidur. Ini bukan disuruh ngaji Quran 2 juz, enggak, disuruh tidur. Kok susah gitu. Disuruh tidur ini. Ya, disuruh tidur, enggak susah, ya. Tapi yang menjadi PR itu bagi anak-anak muda, Ustaz. Biasanya anak muda yang agak sulit tidur di jam segitu. Ya, ini kerasa aja untuk para pemuda. Tidak mudah untuk tidur di jam segitu. Itu biasanya justru inginnya itu melaksanakan apa gitu, bahkan ya aktivitas-aktivitas yang lainnya. Hanya kalau tidak ada apapun, tidur. Anaknya belum tidur, Ustaz. Ketika anaknya belum tidur, tidurkanlah pun. Ya, bismillah. Nah, kapan Rasulullah bangun? Tidurnya ba'da isya nih. Nah, kira-kira bangunnya jam berapa? Oh, jangan sampai kita kira bangun Rasulullah itu subuh. Kalau subuh ya berarti panjang juga tidur Rasulullah. Ternyata enggak. Rasulullah itu tidur ba'da isya, bangunnya Rasulullah itu ketika di tengah malam. Nah, dalam surat Al-Mujamil ya. Ada dalam surat Al-Mujamil. Qum milaila illa qalila. Nisfahu aminkus qalila. Ada dalam surat Al-Mujamil, Rasulullah itu bangun tidur setelah isya, bangunnya itu di tengah malam. Nah, bangun Rasulullah itu di tengah malam. Di tengah malam. Jadi kalau kita gambarkan, Bun, katakanlah ini, Rasulullah tidur jam 8. Nah, Rasulullah kita tidur jam 8, kita gambarkan di jam kita ya, agar bisa memahami. Tidur Rasulullah jam 8, bangun Rasulullah jam 12. Katakanlah bangun Rasulullah jam 12, itu sekitar 4 jaman. 4 jaman tidur. Nah, ketika jam 12 ini, itu ada 2 aktivitas yang Rasulullah laksanakan. Yang pertama itu tilawah Quran. Tilawah Quran. Yang kedua adalah salat. Ya, tartil Quran. Yang pertama tartil Quran, yang kedua adalah salat, melaksanakan salat malam. Kan kita banyak mendapatkan informasi Rasulullah itu ketika melaksanakan salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, ya, melaksanakan bengkak kakinya. Itu saking luar biasa lamanya melaksanakan salat. Lama, khusyuk, dan juga merasakan bagaimana salat. Nah, itu Rasulullah, Bun, ayah. Rasulullah yang Allah sudah jamin, sudah pasti masuk surga, dosanya yang lalu, sekarang yang akan datang, itu diampuni, bahkan sudah maksum, Rasulullah dijaga oleh Allah, dan pasti yakin dijamin masuk surga, bahkan bisa mendapatkan, bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya, itu memberikan kualitas salat seperti itu. Nah, suatu hari Rasulullah ditanya oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, kau itu adalah orang yang sudah dimaksum. Insya Allah dosamu, kesalahanmu yang masa lalu sekarang yang akan datang Allah ampuni. Kenapa kau masih melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah yang seperti itu? Rasulullah menjawab, apakah tidak boleh aku untuk bersyukur kepada Allah? Jadi bentuk syukur, bentuk taat kepada Allah salah satunya dengan melaksanakan ibadah. Jadi malu kita kepada Rasulullah, kualitas ibadah kita masih sangat jauh. Rasulullah yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah melaksanakan ibadah seperti itu. Kita jaminan belum ada, kita Rasul pun bukan, sahabat pun bukan, ketemu pun belum pernah. Nah, makanya tingkatkan kualitas ibadah kita. Ya,
Mudah-mudahan kita nanti bisa sama-sama berkumpul dengan Rasulullah nanti, insya Allah. Jadi bangun di tengah malam, melaksanakan dua aktivitas, yaitu sholat malam dan juga tartil Quran, sampai Rasulullah melaksanakan aktivitas itu sampai nanti di azan yang pertama. Nah, ada lagi nih yang aneh, azan yang pertama. Emang ada azan yang kedua? Ada, Bu, Pak. Ada azan yang pertama, ada azan yang kedua. Azan yang pertama, azan yang kedua. Kalau di daerah-daerah sebagian wilayah itu masih ada, ya. Di wilayah kita masih ada nggak azan yang pertama? Azan yang pertama itu azan sebelum azan subuh. Masih ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Udah nggak ada ya? Nah, Ada. sebagian wilayah itu masih ada, Bu, Pak. Sebagian wilayah itu masih ada, masih melaksanakan itu. Masih melaksanakan azan itu. Azan. Di zaman Nabi itu ada. Kalau Bunda datang ke Mekah, mudah-mudahan yang belum ke Mekah segera ke Mekah ya. Di Tanah Suci Niatnya bukan jadi TKW, Bu. Pak, niatnya untuk ibadah haji dan umroh ya. Amin. Amin. Tapi kalau yang mau jadi TKW juga asal berkah nggak apa-apa. Ya, ketika ayah bunda itu ke Mekah, itu ketika mendengar nih, pas bangun langsung mendengar azan. Jangan langsung sholat subuh, Pak. Karena itu belum waktunya. Nah, azan yang pertama, itu jangan langsung sholat subuh. Baru ketika azan yang kedua, nah baru nanti sholat subuh. Karena ini azan yang kedua ini azan subuh. Begitupun di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu azan yang pertama, ada azan yang kedua. Nah itu beda. Azan yang pertama dan juga azan yang kedua. Nah azan yang pertama, azan yang kedua. Di zaman Nabi itu ada dua muazin. Dua muazin, orang yang suka untuk azan, muazin. Ada dua. Yang pertama ada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini merupakan sahabat Nabi yang aslinya asal dari wilayah Afrika Timur kalau sekarang, makanya beliau itu memiliki kulit yang hitam. Itu Bilal bin Rabah. Nama beliau cukup populer di kalangan muslimin. Namun ada yang kedua, ternyata muazin Nabi itu. Ada yang satu lagi. Nah, kalau yang satu lagi ini kurang populer. Ada meskipun terkenal, tapi tidak seterkenal Bilal bin Rabah. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Namanya siapa? Nah, ikuti. Abdullah bin Umi Maktum. Siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Ah, pintar. Ya, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ini muazin Nabi yang kedua. Jadi terkadang Bilal ada di azan yang pertama, atau Abdullah bin Umi Maktum ada di azan yang kedua, atau bahkan sebaliknya. Ya, atau bahkan sebaliknya. Jadi dua muazin ini, Bilal bin Rabah dan juga Abdullah bin Umi Maktum, itu bergantian ketika azan. Nah, memang azan yang pertama ini fungsinya buat apa? Ada yang nanya nih. Fungsinya azan yang pertama buat apa? Jadi bukan sekonyong-konyong azan tanpa ada fungsi. Ada fungsinya azan yang pertama ini. Fungsinya apa? Yang pertama adalah dia imakum, memerintahkan tidur untuk orang yang sudah melaksanakan salat malam, ataupun salat tahajud. Yang kedua, wayukitna imakum, memerintahkan bangun untuk orang yang masih tidur. Jadi fungsinya dua, memerintahkan tidur untuk orang yang sudah melaksanakan salat tahajud, dan juga memerintahkan bangun untuk orang yang masih tidur. Ya, jadi kalau kita sebenarnya lihat konteks keterangan ini, setelah telatnya orang yang beriman, setelah telatnya bangun orang yang beriman itu di azan yang pertama, Bu, Pak. Di azan yang pertama. Jadi bukan di 6:30 yang ketika sholat subuhnya dijamak dengan sholat duha. Ya, di azan yang pertama, ya, di azan yang pertama bangun. Jadi makanya Rasulullah itu tidur yang kedua Nabi itu di mana? Di azan yang pertama. Ketika ada azan yang pertama, maka Rasulullah tidur di sana. Setelah melaksanakan tartil Quran dan juga sholat malam, Rasulullah tidur di sana. Laksanakan tidur. Sampai mana? Sampai azan yang kedua ataupun sampai azan subuh.
sampai azan subuh baru Rasulullah bangun kembali. Ya, silakan Bunda. Bunda boleh melaksanakan nanti. Terus gimana nanti kalau ketidurannya kebablasan katanya? Tidur nih katakanlah jam 4 lah. Tidur jam 4. Mau bangun jam 4:30 rencananya. Tapi pas bangun malah jam 6. Nah, gimana nih? Nah, makanya tidurnya jangan tidur ala kita, Bu. Tidurnya ala Nabi. Jadi kalau mau ikut sunnah ini tuh ikut sunnah seluruhnya, jangan setengah-setengah. Kalau tidurnya ala kita, di tempat tidur yang empuk, pakai selimut yang gede, ya gitu kebablasan. Ya, tidurnya ala Nabi, yaitu gimana? Tidurnya hadapkan badan kita ke sebelah kanan, agak ditarik sedikit kakinya, ya. Kalau Nabi itu 2 tangannya itu dijadikan sebagai tumpuan, hadap sebelah kanan. Ya, kalau bahasa Sundanya agak morongkol, Bu, dikit. Nah, tidur seperti itu salah satu fungsinya memudahkan untuk bangun. Ya, memudahkan untuk bangun. Jadi ada suara sedikit itu juga bisa bangun. Beda dengan tidur ala kita yang gunakan selimut yang gede, kalau gitu kebablasan. Ya. Sedikit lagi. Berapa jaraknya antara azan yang pertama kepada azan yang kedua? Azan yang pertama kepada azan subuh. Nah, para ulama menyebutkan ukurannya sekitar qadra khamsina ayat. Sekitar ukuran 50 ayat dibaca. Ayat di sini bukan ayat yang panjang-panjang dan juga bukan ayat yang pendek, tapi ayat yang sedang. Qadra khamsina ayat, 50 ayat dibaca, itulah ukuran azan yang pertama ke azan yang kedua. Ya, ukur aja lah, katakanlah sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi sekitar 15 sampai 20 menit Rasulullah tidur. Dari azan yang pertama ke azan yang kedua. Ya, azan yang pertama ke azan yang kedua. Kemudian Rasulullah bangun ketika mendengar azan, Rasulullah bangun. Ketika bangun, kemudian Rasulullah melaksanakan salat sunnah sebelum subuh. Salat sunnah sebelum subuh. Ayah bunda, kalau yang sudah melaksanakan salat sunnah sebelum subuh, diistiqomahkan, dijaga, karena ini merupakan salat sunnah yang luar biasa padilahnya, yaitu khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan juga isinya. Melaksanakan sholat sebelum subuh ataupun sholat qobliyah subuh. Nah, biasanya Rasulullah itu melaksanakan sholat sunnah qobliyah, itu biasanya melaksanakannya di rumah Rasulullah. Melaksanakan di rumah Rasulullah, baru ketika sudah siap untuk sholat, ataupun bahkan Rasulullah datang ke Masjid Nabawi, itu biasanya Bilal datang menghampiri rumah Rasulullah dan mengatakan, as-shalah ya Rasulullah. As-shalah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, waktunya sholat. Kemudian Rasulullah sholat dan juga para sahabat. Nah, uniknya, ini sholat subuh nih. Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Nah, sholat subuh itu dari segi kuantitas itu memang paling pendek. Paling pendek dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas paling panjang. Kuantitas itu cuma 2 rakaat, tapi sholat Nabi yang paling panjang bersama para sahabat itu merupakan sholat subuh. Itu yang paling panjang. Disebutkan sholat subuh Nabi itu diawali ketika disebutkan para sahabat tidak tahu siapa yang ada di sampingnya. Itu saking masih gelapnya. Sampai nanti ketika selesai sholat, diibaratkan sahabat melempar panah ke depan, itu bisa tahu kemana, melempar tombak ke depan, itu bisa tahu kemana jatuh tombaknya. Dalam artian sudah agak terang. Jadi kebayang ya, panjang sholatnya. Dari gelap sampai ke agak terang. Itu melaksanakan sholat subuh Nabi. Rata-rata dalam 1 rakaat itu sekitar 70 sampai 100 ayat yang dibaca. 70 sampai 100 ayat dalam 1 rakaat. Kebayang ya, kualitas sholat subuh Nabi. Ini juga penting untuk kita, merupakan salah satu sholat yang mendapatkan perhatian yang luar biasa dalam Islam, itu sholat subuh. Dan bahkan di waktu subuh seperti ini, di waktu pagi seperti ini,
itu Nabi mendoakan kita. Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Makanya pagi hari itu jangan sampai kita gunakan untuk waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Gunakanlah dengan bermanfaat, hal-hal yang positif kita bangun ketika waktu pagi, insya Allah itu akan membangun diri kita. Ya, dan Rasulullah salat dengan para sahabat, selesai melaksanakan zikir dan sebagainya. Rasulullah itu di ba'da subuh ada majelis, ada majelisnya, ada majelis subuh. Meskipun majelis subuh itu unik loh, Bu Pak. Itu Nabi itu nggak pernah dalam majelis ketika subuh ini, itu majelisnya monoton. Misal gini, hari ini tafsir Quran, penjelasan tentang Al-Quran, besok Quran lagi, besoknya Quran lagi, besoknya Quran lagi. Enggak, ternyata kita mendapati ada sekitar 13 materi lah. Ada sekitar 13 majelis yang Rasulullah buka ketika di waktu subuh ini. Salah satunya ada majelis mimpi. Jadi ketika Rasulullah melaksanakan sholat, selesai sholat, kemudian Rasulullah melaksanakan majelis dengan para sahabat, majelis mimpi. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tadi malam ada yang bermimpi atau tidak? Ada yang menceritakan. Kemudian Rasulullah tafsirkan mimpi. Karena mimpi itu ada 3, Pak Bu. Mimpi itu dalam Islam ada 3. Ada yang pertama, ada mimpi jenisnya hadisun nafs rajul yukalim nafsah. Ada mimpi jenis keinginan jiwa. Seperti kayak gini. Bunda, ayah, suatu hari datang ke majelis taklim. Pas datang, ada tukang cendol. Tiba-tiba terbesit dalam hati, ya Allah kayaknya enak deh makan cendol. Nah nantilah ketika pulang dari majelis saya mau beli cendol. Nah pas pulang dari majelis, tiba-tiba tukang cendolnya udah pulang. Udah nggak ada. Nah genek nih dalam hati. Ada unek-unek dalam hati. Allah ingin makan cendol tapi belum kesampaian. Pas malam tidur mimpi makan cendol. Nah pernah nggak? Atau mungkin pernah ingin nikah dengan artis, tiba-tiba pas malamnya nikah dengan artis gitu. Nah itu mah mimpi jadi keinginan jiwa. Ada keinginan yang tidak tersampaikan, tiba-tiba pas malam mimpi. Sesuai dengan apa yang kita inginkan itu. Itu hadis sunnah rajul yukalim nafsah. Itu mimpi keinginan jiwa dan tidak ada tafsirnya. Tidak ada tafsirnya. Kalau mimpi seperti itu. Ada mimpi jenis yang kedua. Mimpi jenis kedua itu mimpi yang menyeramkan, mimpi yang menakutkan, mimpi buruk kalau bahasa kita. Mungkin dia dikejar pocong, dikejar kuntilanak dan sebagainya, dikejar suster ngesot ya. Dan lain-lainnya, mimpi-mimpi yang membuat kita takut. Mungkin pernah ya? Pernah mimpi seperti itu, Bu, Pak? Atau sering? Mimpi kebakaran sering rumah, ya? Ustaz. Oh, pernah. Oh, pernah ya. Kalau pernah, itu jenis mimpi, Ayah Bunda, itu mimpi yang jenisnya dari setan. Bukan dari Allah. Jadi mimpi-mimpi yang sifatnya buruk, yang sifatnya menakutkan, itu datangnya dari setan. Kalau kita bangun nih, dalam kondisi takut, dengan kondisi mimpi seperti itu, maka ada sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, hadapkan badan kita ke kiri, dalam satu riwayat, ditiup selama 3 kali, ditiup 3 kali, sudah baca ta'awud ya, sudah baca ta'awud billahi minasyaitonirrajim. Sudah baca ta'awud, hadapkan badan kita selama ke kiri, tiupkan 3 kali. Masih takut juga nih, masih takut juga, kemudian ganti posisi tidur kita. Misalnya asalnya kepalanya ke sini, badannya ke sini, ganti jadi kepalanya ke sini, badannya ke sini. Masih takut juga, kemudian salat, wudu, melaksanakan salat 2 rakaat. Ya, ada yang nanya gimana mau salat, ke kamar mandinya juga takut. Ya, bismillah Bun, paksakan ya. Kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, jadi jenis mimpi seperti itu tidak ada tafsirnya, Bu Pak. Itu tidak ada tafsirnya. Nah, ada yang ketiga nih. Nah, yang ketiga ini bukan mimpi keinginan jiwa, juga bukan mimpi yang menyeramkan. Bukan keinginan jiwa, bukan juga mimpi yang menyeramkan. Nah, mimpi jenis yang ketiga inilah itu yang ada ta'wilnya, yang ada tafsirnya. Jadi ada penafsirannya, Pak, Bu. Ada penafsirannya, kira-kira maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Ada. Hanya ini termasuk ilmu yang cukup jarang orang bisa paham.
ilmu tentang penafsiran mimpi. Ini Ustadz Irfan kira-kira bisa nafsirin mimpi nggak? Oh, kalau bisa nanti ayah bunda bisa nanya ke Ustadz Irfan ya tentang tafsir mimpi. Memang ilmunya nggak mudah, harus menguasai banyak ilmu-ilmu dulu. Bukan ilmu Quran, ilmu hadis pun harus dikuasai baru bisa dikuasai. Ya, itu ke majelis Nabi itu panjang majelis Nabi. Terkadang para sahabat dan Nabi juga menceritakan tentang masa lalu mereka, namun bukan mentertawakan dan bangga terhadap masa lalu, cuma dijadikan pelajaran. Seperti sahabat menceritakan masa lalunya, ya Rasulullah, aku dulu punya Tuhan yang aku buat sendiri berbentuk patung, karena dalam tradisi Arab di masa lalu, terutama di Mekah, ada 4 patung yang menjadi Tuhan, 4 patung utama. Ada Lata, Uja, Hubal, dan juga Manat. Itu yang disembah. Namun suatu hari pas aku buat, tiba-tiba aku lihat Tuhanku dikencingi oleh musang. Jadi patungnya di atasnya itu disinggahi musang, dan musang itu kencing di sana. Dia mulai mikir, ya Allah, memang Tuhan bisa dikencingi musang ya. Berarti betapa hinanya itu Tuhan sampai bisa dikencingi oleh musang. Ya. Ada yang cerita juga, ya Rasulullah, aku dulu punya Tuhan yang aku buat dari makanan. Dari roti lah waktu masa kita, dari roti. Ada tangan, kaki, dan sebagainya. Tradisi orang Mekah itu kalau dia melaksanakan safar atau bepergian ataupun berjualan, itu biasanya Tuhannya itu dibawa. Tuhannya itu dibawa. Kalau Tuhannya batu misalnya, ketika di jalan mendapatkan batu yang lebih bagus, Tuhan yang lama itu dibuang, nah Tuhan yang baru ini dibawa. Nah, dibawa dan juga disembah, menjadi pelantara untuk menyembah Allah, kata mereka. Nah, waktu ini salah seorang sahabat ini, dia memiliki Tuhan yang dibuatnya dari roti. Pas di jalan lagi lapar, gak ada makanan. Tiba-tiba ngomong ke Tuhan, ya Tuhan, gak ada makanan nih. Boleh nggak saya izin untuk makan tanganmu? Diambil tangannya Pak Bu, dimakan tangannya. Masih lapar juga, yang satu lagi, sampai habis badan semuanya. Dia malu mikir, kok bisa Tuhan dimakan? Itu saking jahiliyahnya di masa lalu ya. Zanal jahiliyah, pemahaman sangkaan jahiliyah. Itu menceritakan ada sekitar 13, Pak. Diceritakan bisa sampai jam 10 nih kalau diceritakan semuanya. Waktu kita udah mau mepet, udah mau habis. Ya, itu ketika di ibadah subuh ada majelis-majelis, ada sekitar 13 majelis. Kemudian waktu pagi, biasanya pagi Rasulullah pulang. Rasulullah itu membuka hari dengan menjumpai istri beliau. Menjumpai hari dengan menjumpai istri beliau, ada bercengkrama layaknya suami. Rasulullah itu merupakan suami yang sangat romantis, yang sangat baik sekali menjaga tutur katanya kepada istrinya, menyenangkan dan juga mengetahui bagaimana bersikap kepada istri-istri beliau. Karena Rasulullah mengetahui bagaimana karakter istri beliau. Kemudian kita percepat, waktunya mau habis. Kemudian di waktu duha ini itu Rasulullah memiliki majelis duha. Dan majelis duha ini, di waktu duha ini merupakan waktu yang paling panjang majelis ilmunya Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau ada salat melaksanakan majelis ilmu itu ada, memang tidak panjang. Tapi kalau yang paling panjang itu ada di waktu duha. Dari waktu duha sampai selesai di waktu Qailulah. Nah, kan tadi ini belum kita jelaskan. Tidur Rasulullah yang ketiga itu kapan? Nah, yang di sini nih, di waktu Qailulah. Qailulah itu sekitar 10 sampai 30 menitan sebelum zuhur. Dan Rasulullah itu tidur di waktu ini, di waktu Qailulah, 10 sampai 30 menit sebelum zuhur. Waktu Qailulah. Ya, Qailulah. Ini salah satu waktu yang sangat bagus sekali untuk melaksanakan tidur siang, Ayah Bunda. Ayah Bunda yang biasa melaksanakan tidur siang, ini waktu yang sangat bagus sekali untuk melaksanakan tidur siang. Jadi di waktu-waktu Qailulah itu, sebelum zuhur itu, otak manusia itu turun ke bawah. Kalau kita tidur, meskipun jumlahnya nggak banyak,
meskipun kuantitasnya nggak banyak, meskipun hanya sekitar 5 menit ataupun 10 menit, itu langsung naik kembali kinerja otaknya, turun. Makanya di waktu-waktu itu, waktu-waktu zuhur dipaksakan mau belajar juga pusing. Kita paksakan untuk belajar juga itu pusing. Kenapa? Memang batas otaknya udah turun. Paksaan seperti apapun. Makanya Rasulullah menyunahkan untuk tidur. Nah, Rasulullah tidur di waktu qailulah nih. Waktu qailulah Rasulullah tidur, ya, melaksanakan tidur. Kecuali ketika di hari Jumat, Rasulullah melaksanakan qailulahnya ketika pada Jumat. 10 sampai 30 menitan sebelum zuhur, silakan praktekkan tidur ini, meskipun sebentar, tapi kualitas kitanya akan jadi bagus, ya. Kualitas kita hanya rebahan, misalnya cuma seperti ini, cuma rebahan sekitar 10 menitan, itu berdampak banget untuk kinerja otak kita. Terutama untuk para pegawai, ayah bunda di sini yang merasa pegawai ataupun kerja yang memerlukan banyak sekali pikiran, istirahatkan di waktu itu. Meskipun nggak panjang, tapi berkualitas, ya. Kalau saya sering coba dan ternyata beda banget ketika kita melaksanakan qailulah dalam seharian dan juga tidak. Ketika melaksanakan qailulah, meskipun pas bangunnya itu agak pusing-pusing dikit, tapi tiba-tiba press. Ya, tiba-tiba cenghar lagi kalau bahasa Sunda. Cenghar lagi, press lagi, pikirannya bagus lagi. Ya, silakan dilaksanakan hal tersebut, ya. Jadi majelis Nabi itu di waktu duha merupakan majelis yang paling panjang. Yang paling panjang, dan biasanya Nabi ketika bermajelis itu dua. Terkadang Nabi duduk dengan posisi lebih tinggi daripada para sahabat, terkadang sejajar. Nah, sejajar seperti bentuk lingkaran, karena khalaqo ataupun majelis-majelis ilmu yang sering kita lihat, ya, di gerakan-gerakan dakwah itu seperti itu. Terkadang Nabi duduknya lebih tinggi daripada para sahabat. Dan posisi duduk para sahabat itu rapih banget ketika dalam majelis ilmu. Karena para sahabat itu paham bagaimana adab dalam bermajelis ilmu. Duduknya itu tegak dan juga kuat. Bahkan disebutkan kalau ada burung yang hinggap, maka burung itu akan hinggap di atas kepala sahabat. Nah, biasanya burung itu hinggap di benda-benda mati. Berarti para sahabat itu saking khusyuknya mendengarkan majelis Rasulullah, nggak goyang-goyang. Nah, biasanya di antara kita banyak yang banyak goyang. 10 menit kuat. 20 menit ke sana udah nih. Ngibarin bendera putih kayaknya. Para sahabat itu kuat, Pak, Bu. Nggak banyak goyang-goyang dalam majelis ilmunya, ya. Kuat. Lutut sahabat dengan lutut sahabat lain itu nempel dalam majelis ilmu. Bahkan kalau ada kalau ada rambut sahabat yang jatuh, maka rambut sahabat yang jatuh itu ke atas lutut sahabat yang lain. Itu saking dekat dan juga rapatnya. Dan itu salah satu adab dalam majelis ilmu, mengeratkan ukhuwah, kesatuan dalam majelis ilmu. Nah, di kita rata-rata majelis ilmu sekarang ya banyak ditemukan yang berjauhan. Iya. Ya, meskipun sekarang lagi sosial, ya, lagi ada jarak. Tapi nanti kalau udah normal, mudah-mudahan bisa diterapkan kembali sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan ini. Karena ada sebagian orang yang ketika dalam majelis ilmu itu nyender di dinding-dinding, ya, tembok-tembok, saling berjauhan, satu dengan yang lainnya. Nanti kalau udah normal, mudah-mudahan bisa diterapkan lagi sunnah Nabi ini. Ya, dibuat dua baris para sahabat, saf pertama, saf kedua lah. Terus tengahnya itu dikosongkan. Nah, fungsinya kalau ada sahabat yang mau bertanya, maka sahabat itu langsung datang kepada Rasulullah, bertanya langsung. Ya, itu majelis Nabi, itu majelis yang paling panjang. Nabi itu biasanya terkadang nyender. Terkadang nyender di tembok. Nah, di balik tembok ini, Pak Bu, di balik tembok ini itu ada rumahnya Bunda Aisyah. Ada rumahnya Bunda Aisyah. Makanya tidak heran kenapa Bunda Aisyah itu merupakan wanita yang tercerdas. Istri Nabi yang paling cerdas, yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, bahkan menjadi gurunya para ulama
gurunya para ulama-ulama di zaman sahabat dan sebagian tabi'in, itu Bunda Aisyah. Kenapa? Bunda Aisyah itu banyak mendengarkan majelis Nabi. Jadi secara nggak langsung ketika Nabi menjelaskan, menerangkan, itu langsung terdengar oleh Bunda Aisyah. Itu cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Jadi Bunda Aisyah itu punya kelebihan kecerdasan dari segi keilmuan. Beliau juga punya keilmuan dari segi kesehatan. Cerdas banget, dan juga ilmu nasab. Jadi Bunda Aisyah itu mewarisi keilmuan dari ayahnya Abu Bakar, bisa mengetahui orang itu anak siapa, 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 terus sampai kepada Nabi Adam. Nah, kelebihan orang Arab itu gitu. Makanya orang-orang Arab yang ada sampai sekarang itu masih banyak yang mengetahui saya itu anak siapa, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau rata-rata kita mentok ya. Saya anak siapa, kakek, buyut, baru segitu. Udah buyut, udah nih. Udah ke sana. Pulan ya. Udah nggak tahu. Tapi orang Arab itu enggak. Orang Arab itu tahu. Sampai ujung-ujungnya tahu. Nah, itu Bunda Aisyah. Itu majelis Nabi sampai ketika waktu zuhur, melaksanakan qailulah, tidur sebelum zuhur. Ba'da zuhur, melaksanakan salat zuhur. Ba'da zuhur biasanya ada majelis, meskipun nggak panjang. Majelis Nabi nggak panjang. Nah, ketika di ba'da zuhur itu ada beberapa aktivitas yang biasa Nabi laksanakan. Salah satunya Nabi mengontrol pasar, jalan-jalan ke pasar, karena Muslim juga waktu itu memiliki pasar sendiri yang bahkan bisa meruntuhkan pasarnya Yahudi ketika di masa itu, sampai ketika asar melaksanakan sholat, ada majelis ketika melaksanakan sholat asar, dan nanti sebelum maghrib, waktu maghrib ataupun ba'da asar, itu biasanya Nabi menutup hari dengan berkumpul bersama istri-istri beliau. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Masya Mungkin Allah. tidak terlalu detail karena waktunya mepet ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semuanya. Ya, insya Allah waktunya sudah habis. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Aswan ya yang telah menyampaikan kisah Rasulullah SAW dari pagi gitu, dari malam, bagaimana beliau Rasulullah SAW tidur sampai dengan Rasulullah beraktivitas kesehariannya. Masya Allah, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari yang disampaikan Ustadz Aswan ya. Mudah-mudahan kita bisa terapkan nih. Oh, ternyata Rasulullah tidurnya seperti ini. Oh, ternyata bangunnya seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Karena sejatinya Bapak Ibu semuanya, ya Bunda semuanya, hal-hal yang disampaikan Rasulullah SAW itu membawa kebaikan-kebaikan yang luar biasa gitu ya. Maka dari itu kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah banyak manfaatnya yang bisa kita rasakan. Baik Ayah Bunda semuanya, sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan dulu deh Ustaz ya, sebelum kita tutup. Barangkali ini ada yang bertanya, kan nanti takutnya ke bawah mimpi gitu ya. Nanti langsung di dalam mimpi nanti Ustaz Aswan yang menjawab ya. Insya Allah. Baik Ayah Bunda semuanya, bagi Ayah Bunda semua yang ingin bertanya di pagi hari ini, mangga silakan. Ada satu pertanyaan dulu bagi Ayah Bunda semuanya yang ingin bertanya. Ada Bunda yang ingin bertanya? Oke, ada Bunda Eri mau bertanya? Oke, mangga. Tafadhol Bunda ya, silakan Bunda Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya. Saya akan bertanya tentang bermimpi Ustadz. Tadi Ustadz katakan bermimpi itu ada 3 ya. Jadi ada mimpi dari diri sendiri, ada yang dari setan, dan ada yang takwil itu. Saya pernah bermimpi meninggal dunia tadi. Sudah pernah bermimpi meninggal dunia sampai mau dikuburkan. Itu kurang lebih 2 kali mimpinya tadi. Dan saya sadar apakah ini adalah peringatan buat saya, dan entah itu apa. Barangkali Ustadz bisa menjelaskan mimpi saya itu termasuk kemana. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz, barangkali ingin mencoba untuk menyampaikan, menjawab.
Dibuka dulu suaranya, Ustaz. Nih, termute nih. Ada suaranya. Oke, bismillah. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya itu bukan penafsir mimpi. Jadi mohon maaf kalau ada mimpi-mimpi yang belum saya bisa tafsirkan. Karena itu di luar dari kapasitas saya. Kalau tidak salah ada satu ustadz yang memang berkecimpung dalam dunia itu. Ustadz Abi Maki. Ya, Ustadz Abi Maki. Beliau itu termasuk salah satu ustadz yang memang berkecimpung dalam dunia tafsir mimpi. Nah, silakan Bunda kalau yang ingin penasaran nih, menanyakan mengenai mimpi-mimpinya, bisa ditanyakan kepada beliau. Mengenai mimpi Bunda tadi, wallahu a'lam bishawab mengenai tafsirnya, cuma dari segi cirinya itu termasuk kepada ciri yang ketiga ataupun mimpi yang ketiga. Jadi mimpi yang bukan termasuk mimpi keinginan jiwa, kecuali kalau sebelumnya kita berharap untuk meninggal, tiba-tiba pas malamnya meninggal, berarti itu jenis mimpi yang pertama. Tapi kalau bukan keinginan jiwa dan bukan yang sifatnya itu mimpi buruk, nah berarti mimpi ini masuknya ke jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ini jenis yang memang ada tafsirnya, ada ta'wilnya. Jadi boleh jadi Allah itu memberikan satu pesan ataupun ada hal yang memang akan terjadi dan sebagainya, itu terjadinya itu lewat mimpi. Ya, terjadi lewat mimpi. Mengenai penafsirannya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Ya, begitu Bunda Eri ya. Insya Allah nanti Bunda bisa belajar lagi dengan ustadz yang lain ya, yang belajar tentang tafsir mimpi insya Allah. Karena memang jarang sekali nih yang mempelajari tentang tafsir mimpi ya Bunda semuanya. Silakan bagi Bunda semuanya yang ingin belajar, nanti bisa dicari ya yang memang berkapasitas di sana gitu ya. Kalau kita di sini tidak berkapasitas untuk menafsirkan mimpi, karena Masya Allah keilmuannya tuh luar biasa banget kalau untuk itu. Oke, terima kasih banyak Bunda ya, Bunda Eri ya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Baik Bunda semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini masih ada yang mau bertanya ini? Bunda semuanya, terakhir deh Ustadz ya, nggak apa-apa. Bunda semuanya nggak apa-apa nih, terakhir ya bagi Bunda semuanya, Insya Allah. Setelah itu kita sama-sama tutup kegiatan kita di pagi hari ini. Mangga tafadhol Bunda Al-Faidah ya, yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih Ustaz waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz tentang kualitas tidur Rasulullah. Di sini sekitar 50 sampai 70 ayat dari gelap sampai remang-remang gitu Tan. Sementara emak-emak itu kan banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, ingin sekali mengikuti seperti Rasulullah, tapi di sisi lain kita banyak pekerjaan rumah itu. Nah, bagaimana tadi itu solusinya supaya kita ingin seperti Rasulullah gitu. Itu saja Tan barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tafadhol Ustaz. Oke. Ya, sebelumnya semangat dulu untuk mak-mak yang sedang berjuang untuk keluarga ya. Insyaallah. Jadi yang pertama Bunda harus dipahami ketika Bunda melaksanakan aktivitas apapun dalam rumah tangga, terutama untuk memberikan pelayanan kepada suami maupun untuk mendidik dan juga membesarkan anak-anak kita. Di sana itu merupakan ibadah kita, ladang ibadah kita. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa ini merupakan satu rutinitas yang harus dikerjakan keseharian, kesibukan. Ini merupakan satu ladang ibadah kita yang mana di sana kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda itu bisa melakukan yang namanya manajemen waktu. Jadi tidak harus nih yang dilakukan oleh Rasulullah itu kalau memang kita belum mampu ya, kita laksanakan setiap hari. Tidak harus. Kita laksanakan yang sekira-kira sesuai dengan yang bisa kita lakukan dalam seharian. Misalnya contoh, Rasulullah tidurnya 3 kali nih. Nah, bisalah kita dalam satu hari itu 2 kali. Misalnya cuma tidurnya itu ketika di waktu siang aja dengan kualitas yang tidak terlalu panjang, tidak 2 jam, mungkin katakanlah cuma sekitar 30 menitan dalam satu hari. Itu bisa kita atur setelah melaksanakan aktivitas apapun. Karena biasanya ibu-ibu itu rempongnya, emak-emak itu rempongnya itu pagi. Daripada subuh pagi. Itu yang kalau waktu-waktu siang itu biasanya nggak terlalu rempong. Ya. Kenapa saya tahu? Karena istri saya juga emak-emak ya. Mak saya juga emak-emak. Jadi suka memperhatikan gitu. Yang memang rempongnya itu pagi rata-rata.
Makanya kalau majelis kajian, majelis taklim itu rata-rata kalau jam 8 pada nolak majelis taklim. Itu biasanya sekitar jam 9 ke atas. Kenapa? Jam 9 ke bawah itu untuk apa? Untuk keluarga, untuk suami, untuk anak dan sebagainya. Nggak bisa, Bun, dengan melaksanakan itu. Jadi adanya manajemen waktu. Ketika siang, katakanlah kita tidur, kalau mau 1 jam lah nggak apa-apa. 1 jam nggak apa-apa, setengah jam ataupun sampai 1 jam melaksanakan tidur. Nah, kalau belum bisa malamnya nih, karena mepet, ketika tidurnya tidak bisa jam 8, jam 9, baru bisa tidur jam 11 katakanlah, bahkan baru bisa bangun pun jam 4, itu nggak apa-apa, tidak melaksanakan tidur ketika yang di azan yang pertama sampai azan yang kedua, karena belum mampu. Nah besok, kalau kita ada waktu nih untuk tidur jam 8 ataupun jam 9, kita bangun nih sekitar jam 2-an atau jam 3-an, melaksanakan ibadah, salat dan sebagainya, ada waktu dikit nih. Nah, bisa kita tidur sebentar, ya, menghidupkan sunnah Nabi ini. Jadi nggak harus tiap hari seperti itu. Ada waktu-waktu ketika kita bisa laksanakan. Ya, itu namanya ilmu manajemen waktu. Ya, insya Allah kalau kita manajemen waktu kita akan bisa mendapatkan waktu-waktu yang bisa kita gunakan. Baik itu belajar maupun untuk beribadah. Tapi kalau kita nggak memanajemen waktu, itu tiba-tiba habis saja itu waktu. Tiba-tiba, aduh, udah mau maghrib lagi. Tiba-tiba, aduh, udah mau malam lagi. Kalau kita nggak manajemen. Kenapa? Tidak terukur dan juga tidak terarah. Ya, begitu Bunda. Bunda Al-Faidah. Ya, mudah-mudahan berkah. Sehat keluarganya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz waktunya. Sama-sama Bunda ya. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bunda semua yang sudah bertanya maupun menyimak ya. Dari yang bertanya kita pun bisa mendapatkan jawaban dari Ustaz dan menjadi pembelajaran juga untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak kepada ayah bunda semuanya yang telah bergabung dalam kajian rutin Sabtu gitu ya, Sabtu subuh. Bagi ayah bunda semuanya pun nanti bisa ajak juga saudara-saudara yang lain untuk bergabung nih di dalam kajian ini. Insya Allah kita akan hadirkan juga ustadz-ustadz yang lainnya, kemudian kita akan pelajari tentang Islam ya tentunya ya, kajian-kajian yang memang menumbuhkan semangat kita, menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbaikan dalam kehidupan kita, ya, perbaikan dalam bidang-bidang kehidupan kita insya Allah. Baik ayah bunda semuanya, terima kasih banyak terus kepada guru kita semuanya, Ustadz Aswan ya, yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan berkah ilmunya menjadi amal jariah buat Ustadz Aswan, kemudian juga anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan juga buat ayah bunda semuanya pun sama ya, yang saat ini memiliki putra-putri, semoga dijadikan putra-putri yang soleh-soleha, maupun yang sudah punya cucu nih ya, mudah-mudahan cucunya juga sama ya, dijadikan cucu yang soleh dan soleha, jadi hafiz Quran insya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ayah bunda semuanya, kita tutup saja dengan hamdalah bersama-sama kajian di pagi hari ini. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa ya bunda semuanya. Ikan hiu melambai-lambai, see you goodbye, kejatos meser kue, tos sakit kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz Aswan, Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi lagi dengan Ustaz Aswan ya di lain kesempatan insya Allah. Terima kasih ibu semuanya. Oke, silakan boleh ya untuk beraktivitas. Selamat beraktivitas dalam keseharian ibu semuanya. Kita izin untuk end all meeting ya ibu semuanya ya. Insya Allah kita tutup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, sama-sama.